warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lai Khairul dan bersama partner saya Kurnia Mufalaha. Baik, hari ini kita akan mengobrol-ngobrol mengenai asesmen pembelajaran anak usia dini. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai asesmen bersama Mbak Kurnia Mufalaha. Nah, bagaimana sih Mbak Mufa proses pengolahan hasil asesmen dan tujuan pengolahan hasil asesmen itu bagaimana sih Mbak Mufa kira-kira? Nah, yang pertama itu kan kita akan membahas tentang pengolahan hasil asesmen. Nah, setelah melakukan asesmen terhadap anak, langkah yang pertama yang dilakukan itu adalah mengolah data hasil asesmen tersebut. Nah, pengolahan ini melibatkan analisis data yang telah dikumpulkan selama asesmen, baik melalui observasi, tes, maupun metode evaluasi lainnya. Tujuan pengolahan hasil asesmen ini untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kemampuan perkembangan yang dimiliki oleh anak. Nah, kelebihan serta perkembangan anak yang masih membutuhkan perhatian khusus dari para pendidik kepada anak yang perkembangannya itu masih di bawah rata-rata gitu. Perkembangannya masih terlambat dari perkembangan anak yang lainnya. Data yang diolah mencakup semua aspek perkembangan yang dimiliki oleh anak. Beberapa aspek perkembangannya itu ada yang motorik, sosial emosional, bahasa, dan lain-lain seperti itu. Baik, selanjutnya itu bagaimana sih pelaporan hasil asesmen pada pembelajaran anak usia dini? Tadi kita udah membahas tentang pengelolaan asesmen kepada anak. Nah, yang tahap selanjutnya itu laporan hasil asesmen. Nah, setelah hasil asesmen diolah, tahap selanjutnya itu kan adalah pelaporan hasil asesmen tersebut kepada orang tua atau wali murid. Nah, pelaporan ini biasanya itu dilakukan secara komprehensif dan transparan. Nah, sehingga orang tua itu dapat mengetahui dan memahami perkembangan anak selama di sekolah tanpa adanya kerahasiaan gitu. Jadi guru itu akan menjelaskan sedetail-detailnya secara sejujurnya kepada orang tua. Pelaporan ini tuh biasanya dilakukan melalui pertemuan tatap muka. Pada tahap ini, guru akan menjelaskan hasil asesmen yang dimiliki oleh masing-masing anak gitu. Penyajian bukti-bukti beberapa hasil pembelajaran atau enggak hasil karya seni yang anak miliki atau catatan observasi, dan pastinya guru akan mengajak orang tua untuk mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya yang akan guru berikan kepada anak. Nah, yang selanjutnya itu ada proses refleksi. Nah, bagaimana sih proses refleksi pada pembelajaran anak usia dini ini? Proses refleksi ini dilakukan oleh guru untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi efektivitas asesmen atau strategi pembelajaran yang telah diterapkan. Guru merefleksikan hasil asesmen untuk mengetahui apakah metode yang digunakan sudah tepat dilakukan atau diberikan kepada anak usia dini. Nah, seperti melakukan evaluasi terhadap masing-masing guru ini, apakah pembelajaran yang di kelas A ini udah sesuai atau anak itu udah mengikutinya atau anak udah enjoy dengan pembelajaran ini. Nah, kalau ada anak yang komentar atau anak yang ingin pembelajarannya itu diubah, kan mungkin guru harus memikirkan ulang apakah ini bisa dilakukan atau enggak. Evaluasi perbaikan. Nah, ini setelah direfleksi, selanjutnya itu ada bagaimana tindak lanjut setelah direfleksi
Kira-kira tindak lanjut apa yang diperlukan untuk pembelajaran anak usia dini? Oke, berdasarkan hasil asesmen dan refleksi, langkah terakhir adalah menentukan hasil akhir, melakukan tindak lanjut yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak gitu. Guru dan orang tua perlu bekerja sama untuk menyusun rencana untuk menindaklanjuti kegiatan yang konkret sehingga anak mendapatkan dukungan yang sangat optimal dalam proses belajarnya. Dalam asesmen nih, salah satunya ada penilaian pertumbuhan anak. Nah, bagaimana nih menurut Mbak Mufa mengenai penilaian pertumbuhan anak? Dalam kurikulum Merdeka ini, penilaian pertumbuhan anak itu dilakukan untuk menilai perkembangan fisik dan motorik pada anak usia dini. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anak tumbuh dengan sehat dan mencapai perkembangan anak yang sesuai dengan usianya gitu. Penilaian pertumbuhan ini mencakup pengukuran berat badan, terus tinggi badan, lingkar kepala anak secara berkala. Nah, dengan demikian, guru dan orang tua itu dapat memperoleh informasi yang penting untuk memonitor tumbuh kembang anak. Gitu. Selanjutnya Mbak Mufa, ini tadi kan selain dari pertumbuhan, pasti ada penilaian perkembangan juga. Kalau tadi pertumbuhan itu mengenai tinggi badan, berat badan. Nah, selanjutnya ini bagaimana penilaian perkembangan anak usia dini? Penilaian perkembangan anak dalam kurikulum Merdeka ini tuh bertujuan untuk memantau perkembangan kognitif anak, sosial anak, bahasa anak. Terus ada juga yang tadi pertumbuhan itu ada fisik motoriknya juga. Hal ini tuh dapat dilakukan secara observasi dan pengamatan terhadap anak dalam berbagai situasi dan aktivitas. Jadi perkembangan ini tuh dapat dilakukan penilaian melalui pengamatan ketika anak tuh melakukan kegiatan bermain sambil belajarnya, melakukan interaksi sosialnya dengan anak gitu. Guru akan mencatat perkembangan anak dalam hal keterampilan berpikir, bahasa, interaksi sosial, dan juga penyesuaian emosionalnya. Penilaian ini membantu guru dan orang tua dalam memahami kemampuan dan kebutuhan perkembangan anak serta merancang strategi pembelajaran yang sesuai. Nah, yang selanjutnya ini, kenapa kita perlu menganalisis hasil pembelajaran pada pendidikan anak usia dini? Langkah berikutnya itu adalah melakukan analisis terhadap laporan tersebut. Analisis ini melibatkan evaluasi dan refleksi terhadap kemajuan dan tantangan yang dihadapi anak dalam proses belajar di sekolah. Gitu. Dengan demikian, guru dan orang tua dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan anak serta merencanakan upaya pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan individual per masing-masing anak. Oke teman-teman, kita tadi sudah ngobrol-ngobrol membahas tentang asesmen pembelajaran anak usia dini, dimulai dari pengolahan, selanjutnya tadi ada bagaimana pelaporan, refleksi, dan tindak lanjutnya. Setelah itu ada penilaian pertumbuhan, penilaian perkembangan, lalu yang terakhir bagaimana kita menganalisis dari semuanya itu agar menjadi sebuah perbaikan dan mencapai apa yang tujuannya kita inginkan. Nah, seperti itu tadi ngobrol-ngobrol kita
Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.